Bonjour, saya Alisa Dekariza Maharani. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Genisa Hasmaya Rifani. Saya Raden Ayu Kalisana Razani. Perkenalkan, saya Nasra Ayesa. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai Le Premier Empire. Kekaisaran Prancis pertama muncul dari kehancuran besar yang menimpa Eropa, yaitu Revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1799. Revolusi ini dipicu oleh ketimpangan sosial, monarki sembarangan, dan krisis ekonomi yang menimpa rakyat kalangan bawah. Tuntutan akan keadilan, persamaan, dan kebebasan akhirnya meruntuhkan monarki tersebut, yaitu monarki absolut. Menjadi jalan terbentuknya Republik Prancis pertama pada tahun 1792. Namun, fase republik itu tidak berlangsung tenang. Republik Prancis pertama mengalami berbagai masalah politik, konflik internal, dan perang dengan negara-negara Eropa lainnya yang menolak paham revolusioner. Di tengah ramainya kekacauan, muncul satu sosok militer yang pintar, yaitu Napoleon Bonaparte. Lewat kudeta di Suite Brumaire pada tahun 1799, Napoleon berhasil mengambil alih kekuasaan dan merubah sistem pemerintahan. Pada tahun 1804, dengan dukungan rakyat dan senat, Napoleon berhasil memproklamasikan dirinya sebagai Kaisar Prancis, yang artinya berakhirnya Republik dan lahirnya Kekaisaran Prancis pertama. Langkah ini tidak cuma menguatkan dominasi pribadi Napoleon, tapi juga memikirkan pergeseran dari cita-cita revolusioner ke sistem monarki baru yang diatur oleh seorang pengusaha tunggal. Kekaisaran ini membawa perubahan yang besar dalam struktur politik dan administratif Prancis. Napoleon mengenalkan reformasi hukum lewat Kode Napoleon dan juga meluaskan pengaruh Prancis ke berbagai wilayah di Eropa. Walaupun banyak menghasilkan kemenangan militer, kekaisaran ini juga menggerakkan perlawanan dari koalisi negara-negara Eropa, yang akhirnya juga menyebabkan kejatuhan Napoleon pada tahun 1814. Dengan begitu, Kekaisaran Prancis pertama bukan hanya babak baru dalam sejarah Prancis, tetapi juga momen penting dalam perubahan politik Eropa modern yang dimulai dari revolusi rakyat, lalu kediktatoran militer yang tersembunyi dalam simbol kejayaan kekaisaran. Bagaimana sih sistem pemerintahan dan kebijakan di Prancis selama masa kekaisaran pertama? Pada saat Napoleon Bonaparte memerintah, sistem kekuasaan pemerintahan kerajaan di Prancis dibatasi oleh konstitusi. Begitu juga dengan pengangkatannya sebagai kaisar seumur hidup yang ditetapkan oleh konstitusi. Dengan demikian, pemerintahannya bukanlah kekaisaran monarki absolut, melainkan pemerintahan kekaisaran monarki konstitusional. Konstitusi 18 Mei 1804 dibuka dengan pasal perubahan sistem pemerintahan Prancis menjadi kekaisaran yang bernama Empire de France, yang artinya adalah kekaisaran Prancis, yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte sebagai kaisar Prancis. Tidak banyak yang berubah dari konstitusi sebelumnya, hanya saja kekuasaan kepala negaranya yang semakin besar. Bahkan pada tahun 1806, Kaisar Prancis memiliki hak untuk menafsirkan undang-undang yang dimana itu harusnya menjadi hak lembaga legislatif. Begitu juga dengan hal lainnya seperti menyatakan perang, menandatangani perjanjian, perdagangan dengan negara lain, itu tidak dikonsultasikan ke lembaga legislatif yang menyebabkan mereka tidak berfungsi sama sekali. Penguatan lembaga eksekutif dilakukan setelah parlemen memberikan hak kepada Kaisar Prancis untuk menafsirkan sendiri undang-undang yang seharusnya menjadi hak lembaga legislatif. Selama Napoleon berkuasa, terjadi pergantian konstitusi sebanyak 3 kali. Konstitusi Pemerintahan Konsulat 22 Frimaire tahun 8, Konstitusi Konsul 16 Thermidor tahun 10, dan Konstitusi 28 Floreal tahun 12, yang mengubah sistem pemerintahan dari sistem republik menjadi sistem kerajaan. Konstitusi Frimaire menerapkan sistem pemerintahan di Prancis yang menganut sistem republik yang satu dan tak terpisahkan. Sebagai sebuah negara yang menganut sistem tersebut, kepala negara dipegang oleh 2 konsul yang masa jabatannya berlangsung selama 10 tahun dan tidak dapat dipilih kembali.
Diketahui bahwa konstitusi mengangkat Napoleon Bonaparte sebagai konsul pertama, Emmanuel Joseph Sieyes sebagai konsul kedua, dan Pierre Roger Ducos sebagai konsul ketiga yang masa jabatannya hanya 5 tahun. Sebagai konsul pertama, Napoleon memiliki hak untuk mengesahkan undang-undang, berhak menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Penasehat Negara, para menteri, duta besar, kepala perwakilan pemerintah di luar negeri, dan lain-lain. Ia juga memiliki hak untuk mengangkat para hakim untuk mengadili pelaku kriminal, hakim perdata, dan hakim kasasi. Sementara konsul kedua dan ketiga berfungsi sebagai penasihat bila diperlukan dan turut serta menandatangani dan mencatat akta sebagai tanda persetujuannya. Apabila konsul pertama mempersilakannya, mereka bisa memberikan pertimbangannya. Hierarki konsul pertama, kedua, dan ketiga sangat jauh. Hal ini terbukti dari masa jabatan tiap-tiap konsul, begitu juga dengan hak-hak yang mereka miliki. Konsul pertama memiliki hak yang sama dengan kepala negara, seperti memberikan grasi, menerima dan mengangkat duta besar, mengangkat wakil pemerintah yang ditugaskan di luar negeri. Hak itu tidak dimiliki oleh konsul kedua dan ketiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekspansi, perang, dan penaklukan pada Le Premier Empire. Dengan strategi yang fleksibel dan adaptif melebihi gagasan frontier naturel Revolusi Prancis, Napoleon Bonaparte memimpin ekspansi wilayah yang signifikan selama masa Le Premier Empire. Dia menggabungkan wilayah seperti Piemont ke dalam Prancis dan membentuk negara-negara satelit yang dipimpin oleh anggota keluarganya sendiri, seperti Royaume d'Italie, Royaume de Naples, Westphal, dan Espagne. Ia juga memimpin serangkaian kampanye militer yang besar yang disebut Guerre Napoleonienne untuk memperkuat dan memperluas kekuasaannya, termasuk di kemenangannya di Austerlitz, Jena, dan Wagram dengan menggunakan Grande Armée dan strategi militer yang inovatif. Namun, penaklukan ini juga menyebabkan banyaknya perlawanan, terutama pada perang gerilya di Spanyol dan kegagalan fatal dalam kampanyenya di Rusia tahun 1812. Meskipun Moskow berhasil diduduki, pasukan Napoleon hancur karena taktik terre brûlée dan musim dingin di Rusia. Kemudian juga, selain aspek militer, Napoleon membangun sistem administrasi yang kompleks untuk mengelola wilayah kekuasaannya. Dia membagi wilayah itu menjadi departemen dan membentuk negara-negara satelit di bawah kendali ketat Prancis, dan menerapkan sistem hukum seragam seperti Code Napoleon untuk menyatukan hukum di seluruh wilayah. Meskipun berhasil membentuk kekaisaran yang luas dan beragam secara politik dan sosial, dominasi Prancis dan kebijakan seperti blocus continental menimbulkan permusuhan dan konflik, yang kemudian berkontribusi pada kejatuhan Le Premier Empire setelah kekalahannya di Leipzig dan Waterloo. Setelah mencapai puncak kejayaannya, Kekaisaran Prancis pertama yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan di antara tahun 1811 hingga 1812. Di satu sisi, kekalahan pasukan Prancis di Spanyol ini semakin banyak akibat perlawanan rakyat dalam Perang Kemerdekaan Spanyol. Namun, di sisi lain, hubungan diplomatik antara Prancis dan Rusia memburuk. Hal ini dipicu oleh persaingan ekonomi, terutama karena logika blokade kontinental dan penerapan Tilsit. Blokade tersebut dimaksudkan untuk melumpuhkan ekonomi Inggris dengan memutuskan hubungan dagang Eropa dengannya, namun justru melemahkan ekonomi negara-negara sekutu Prancis sendiri. Nah, puncaknya terjadi pada tanggal 24 Juni 1812, ketika Napoleon memutuskan untuk menginvasi Rusia. Ia memimpin pasukan besar yang disebut La Grande Armée. Pasukan ini terdiri lebih dari 600.000 tentara dari 20 negara. Namun, kampanye ini menjadi bencana. Rusia menerapkan strategi bumi hangus yang menghancurkan rumah dan makanan mereka sendiri agar tentara musuh tidak dapat bertahan hidup. Akibatnya, pasukan ini menderita kehancuran. Hanya sekitar 30.000 prajurit yang selamat dari kampanye tersebut. Kegagalan ini mengguncang tatanan koalisi. Sekutu lama seperti Prusia dan Austria justru berbalik menjadi musuh.
Pada tahun 1813, Napoleon menghadapi koalisi ke-6 dan pasukannya dipukul mundur dari Jerman setelah kekalahan besar dalam pertempuran Leipzig. Tahun 1814 menjadi titik balik. Dari Januari hingga Maret, kampanye Perancis memperlihatkan invasi langsung ke wilayah Perancis oleh koalisi musuh. Di 6 April 1814, Napoleon dipaksa turun tahta. Ia kemudian diasingkan ke Pulau Elba yang letaknya di dekat Italia. Namun sejarah belum berakhir. Napoleon kembali ke Prancis pada 1815 dalam peristiwa yang dikenal sebagai 100 hari atau Les 100 jours. Ia mendarat di selatan Prancis hanya dengan 1.000 prajurit dan 4 meriam. Raja Louis XVIII mengirim Marshal Ney untuk menghentikannya. Namun ketika pasukan Ney bertemu Napoleon, sang mantan kaisar justru turun dari kudanya, membuka dadanya, dan berseru, "Jika ada yang ingin membunuh kaisarnya, aku di sini." Namun masa jaya itu tidak berlangsung lama. Pada 18 Juni 1815, Napoleon ini mengalami kekalahan telak di pertempuran Waterloo, yang mana dalam pertempuran ini melawan koalisi ke-7 yang dipimpin oleh Inggris dan Prusia. Ia kemudian menyerahkan diri kepada Inggris dan berakhir diasingkan ke Pulau Saint Helena, sebuah pulau terpencil di Atlantik Selatan. Disinilah ia meninggal pada tahun 1821. Nah, setelah kekalahan itu, dinasti Bourbon kembali berkuasa melalui restorasi monarki, dengan Louis XVIII naik tahta kembali. Hasil penaklukan Napoleon kemudian dinegosiasikan dan dibagikan ulang dalam Kongres Wina. Keruntuhan Kekaisaran Prancis pertama ini bukan hanya disebabkan oleh kekalahan militer, meskipun hal itu menjadi pukulan terbesar. Faktor-faktor lain juga turut berperan, seperti kebijakan ekonomi Napoleon yang terlalu proteksionis justru merugikan perdagangan Prancis dan merusak industri sekutu-sekutunya. Rakyat di wilayah taklukan mengalami penderitaan akibat penyitaan, perekrutan paksa, dan pajak tinggi. Hubungan dengan gereja pun memburuk karena penahanan Paus Pius VII selama 5 tahun yang pada akhirnya merusak keuntungan politik dari Concordat 1801. Selain itu, rakyat Prancis sendiri sudah jenuh akan perang dan penderitaan. Pada tahun 1814 maupun Napoleon kembali, mereka tidak lagi memperlihatkan semangat yang sama untuk membelanya. Meskipun Kekaisaran Prancis pertama ini sudah runtuh, warisan Napoleon masih tetap hidup. Ia memperkenalkan sistem hukum modern melalui kode sivil atau yang dikenal sebagai Kode Napoleon. Kode ini menjadi dasar hukum di banyak negara Eropa dan di luar Eropa. Ia juga meletakkan dasar bagi administrasi pemerintahan modern, reformasi pendidikan, dan konsep meritokrasi dalam birokrasi. Di bidang militer sendiri, strategi dan taktiknya masih dipelajari hingga saat ini. Warisannya yang kompleks menunjukkan bahwa meskipun kekuasaannya telah berakhir, pengaruhnya tak pernah benar-benar hilang dari sejarah Eropa dan dari dunia. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai Le Premier Empire. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Merci beaucoup.